Selamat datang di channel Hobi Film. Seorang aktor terkenal hidup dengan kemewahan dan kegelimangan harta. Dia hidup sendirian dan cuma ditemanin seorang manajer saja. Namun, suatu hari, dia kaget ketika bangun di pagi hari. Tiba-tiba udah punya seorang istri dan anak kembar. Gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film inspirasi dari Korea yang judulnya Switch, dirilis di tahun 2023. Semoga alur cerita di film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang pria bernama Park Kang. Dia adalah seorang aktor terkenal yang lagi naik daun. Park Kang saat itu tengah mencapai puncak karirnya. Bahkan, kesuksesannya itu juga dirasakan oleh ibunya untuk bebas berbelanja keliling dunia. Kang bisa dibilang aktor yang sombong dan merasa hebat. Dia udah merasa punya semuanya, baik itu harta maupun karir. Kang tinggal di apartemen mewah. Dia membeli penthouse yang harganya mahal banget. Kemana-mana, Park Kang ditemani oleh seorang manajer bernama Jo-yoon. Cerita sedikit tentang masa lalu sang manajer. Dulunya, Jo-yoon juga seorang aktor. Tapi karena nggak mendapatkan peran yang bagus, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berakting. Kemudian menjadi manajernya Park Kang untuk mencari penghasilan. Dia bertugas untuk memanajemen urusan dan jadwalnya Park Kang. Suatu malam, Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Di acara itu, Park Kang mendapatkan award sebagai aktor pria terbaik. Di atas panggung, Kang pun memberikan kata sambutan. Dia mengatakan gak menyangka bisa berada di titik ini sejak 10 tahun berkarir menjadi aktor. Padahal, dulu dia cuma orang miskin yang berasal dari tempat terpencil. Di tempat berbeda, ada seorang perempuan bernama So-hyun yang menonton Park Kang menerima penghargaan di TV. So-hyun adalah mantannya Park Kang ketika dia miskin dulu. Dia baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Seoul. Malam itu adalah malam Natal tanggal 24 Desember. Sebenarnya, Jo-yoon mau langsung pulang untuk menghabiskan malam Natal bersama anak istrinya. Tapi karena Park Kang gak mau sendirian, jadi dia mengajak Jo-yoon minum-minum dulu di bar tua di pojokan jalan. Sebuah bar tempat dia sering minum dulu ketika dia masih miskin. Di tempat itu mereka ngobrol-ngobrol sambil mengingat masa lalu mereka. Jo-yoon dan Park Kang sebenarnya pernah ikut audisi berdua hingga masuk ke babak final. Gak disangka, ternyata nasib membuat Park Kang jadi aktor terkenal dan Jo-yoon berhenti akting kemudian menjadi manajer. Jo-yoon mengingatkan, andai saja Park Kang yang gak lolos audisi, mungkin Kang udah menikah dengan So-hyun dan hidup bahagia. Mendengarkan hal itu, Kang pun jadi teringat gimana dulu dia memutuskan So-hyun di bar ini 10 tahun yang lalu sehingga mereka pun berpisah. Kang mengejar karir aktornya sedangkan So-hyun pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Kang masih ingin mengajak Jo-yoon minum di bar lain. Tapi karena ini malam Natal, Jo-yoon ingin bersama keluarganya di rumah. Jadi dia pun menyuruh Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian. Ketika di dalam mobil taksi, Kang yang mabuk diajak ngobrol oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena di malam Natal bisa mendapatkan penumpang aktor terkenal. Si bapak mengatakan pasti senang banget dan bahagia karena udah punya semuanya. Namun, Kang membalas bahwa si bapak nggak akan tahu apa yang dia rasakan. Sopir taksi ini pun menjawab, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasa puas di dunia ini. Tiba-tiba sopir ini pun memberikan pertanyaan yang gak masuk akal. Jika Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Bapak supir ini seperti bisa membaca pikirannya Kang yang ketika itu lagi mabuk. Sopir itu pun mengatakan, apakah Kang pernah berpikir gimana jadinya kalau dia gak putus dengan So-hyun? Jadi, di malam Natal itu, si bapak supir ini mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Singkatnya, keesokan paginya Kang terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Dia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat ada 2 orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih gak percaya ketika melihat sosok perempuan datang. Siapa lagi kalau bukan So-hyun yang ternyata adalah istrinya.
Kang mendapatkan penjelasan bahwa dia lagi berada di rumahnya sendiri dan 2 orang anak kembar itu adalah anaknya. Sohyun pun mengira kalau Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum tadi malam. Kang masih belum memproses kejadian yang menimpa dirinya pagi itu. Dia pun mencoba menelpon Joyun, namun si manajer HP-nya nggak bisa dihubungi. Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya dengan santainya. Dia pun masuk ke dalam dan mengherankan petugas keamanan karena dia nggak dikenali sebagai salah satu penghuni. Kang dengan santai naik ke lantai atas. Dia mencoba memencet kode pintunya, namun tertolak. Kang malah kaget karena orang lain yang membuka pintu tersebut. Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke apartemennya. Dia pun kemudian menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan pun ikut mengamankannya. Suasana jadi kacau karena yang punya rumah mengira Kang adalah selingkuhan istrinya. Kang terus-terusan mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal. Padahal gak ada satupun orang yang mengenalnya. Singkatnya, Kang pun berakhir di kantor polisi. Dia malah marah-marah di sana sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya seperti yang tertulis di database. Kang jadi stres banget, gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang dia punya hilang begitu saja. Kang pun tambah malu ketika Sohyun datang menjemputnya. Sohyun datang sebagai istri, tapi Kang mengatakan kalau Sohyun bukanlah istrinya. Tentu saja Sohyun marah dan mengira kalau Kang minta cerai darinya. Polisi ini pun mengatakan kalau Kang kayaknya kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku sebagai aktor. Mereka berdua pun kemudian pulang. Kang masih bertanya-tanya apakah benar dia menikahi Sohyun. Karena dianggap ngawur, Sohyun pun kemudian memberikan tamparan pada Kang supaya dia sadar. Di waktu yang bersamaan, Kang melihat sebuah taksi melintas. Dia pun kemudian teringat setelah minum-minum dengan Joyun. Dia naik taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu, kejadian ini dia alami. Sesampainya di rumah, Sohyun memarahinya lagi karena bicara Kang yang ngawur. Kang juga berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Kang pun mengatakan kepada Rohi kalau dia hilang ingatan, dia nggak bisa mengingat kehidupannya bersama Sohyun. Saat itu, Sohyun mengatakan bahwa dia akan pergi menemui temannya setelah kelas seninya. Jadi dia menyuruh Kang untuk menjaga anak-anaknya. Tentu aja Kang nggak mau dan menyuruh Sohyun menyewa babysitter. Mendengar hal itu, Sohyun menganggap Kang lagi mabuk. Uang sewa rumah aja mereka nggak bayar, malahan Sohyun menyuruh Kang untuk berhenti minum-minum. Sebenarnya Kang masih ingin mencari jawaban tentang sopir taksi kemarin. Jadi, Kang pun membawa mereka berdua. Kang mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam, tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud nggak ditemukan di sana. Untuk mengetahui kehidupannya saat itu, Kang pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Rohi mengatakan kalau Kang adalah aktor, tapi nggak terkenal. Roha pun menunjukkan Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Kang kaget dia mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, Sohyun menyuruh Kang bercerita tentang kejadian tadi pagi. Kenapa Kang mendatangi apartemen orang lain. Jadi Kang pun menjelaskan bahwa dia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang gak dia pilih. Dan sopir taksi itu memberikannya pada Kang, sehingga Kang berakhir seperti sekarang. Tentu saja Sohyun menganggap semua yang dikatakan Kang cuman bualan aja. Ketika waktu tidur, Kang pun jadi canggung ketika Sohyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. Bayangin aja, selama ini dia tidur sendirian, malam ini dia malah tidur bersama orang yang pernah dia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Kang jalani. Kehidupan yang sebelumnya gak pernah dia miliki. Gimana dia harus tidur bersama, makan bersama, gak tahan dengan kenakalan anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Kang belum punya hubungan emosional dengan anak dadakannya ini. Kang masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Kehidupan yang berulang-ulang dan membosankan bagi dirinya. Suatu malam, Sohyun mengingatkan bahwa Kang ada jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV bisa dibilang adalah sebuah channel TV dengan rating rendah dan drama yang jelek. Sebenarnya hasil aktingnya itu bagus banget.
Bahkan Sohyun dan anak-anaknya memberikan pujian padanya. Tapi tetap aja, bagi Kang, drama di channel itu adalah sampah. Di saat itu, Kang ditelepon oleh temannya yang bernama Woo-hee. Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pergelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Kang di kehidupan ini juga mencari uang lewat pertunjukan teater. Kepada Woo-hee, Kang bertanya tentang Jo-yoon, kenapa dia nggak bisa dihubungi. Woo-hee pun mengatakan bahwa Jo-yoon saat ini lagi tur untuk mempromosikan film box office-nya. Benar aja, setelah dibuktikan, ternyata Jo-yoon yang jadi manajernya kemarin adalah aktor terkenal di kehidupan yang sekarang. Kang baru menyadari bahwa karirnya saat ini tertukar dengan Jo-yoon. Pada suatu hari, Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Jo-yoon bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Kang berhasil bertemu dengan Jo-yoon yang ternyata masih mengenali Park Kang. Jo-yoon pun kemudian mengajak Kang untuk makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Kang mendapatkan informasi kalau ternyata Jo-yoon bisa menjadi aktor karena Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Sohyun ke bandara. Karena itulah Jo-yoon yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan bersama, Kang pun kemudian pergi menyusul Sohyun di galerinya. Dari kata-kata Jo-yoon tadi, Kang menyadari bahwa ternyata dia melepas kesempatan pada audisi itu demi mengejar Sohyun. Berbeda banget dengan kehidupan yang kemarin, Kang malah memutuskan Sohyun demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada Sohyun pun mulai saat itu jadi lebih manis. Kang bertanya apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Sohyun mengatakan kalau saat ini dia menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Kang dan juga anak kembar mereka. Singkat cerita, pada suatu malam, Woo-hee dan Park Kang mengadakan pertunjukan teater mereka. Jo-yoon yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu, semua pun ditraktir Jo-yoon makan malam. Jo-yoon terlihat tertarik pada Woo-hee yang memang di kehidupannya yang lain mereka juga saling menyukai. Jo-yoon sangat royal pada malam itu hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Kang berpesta dengan Sohyun dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari rumah makan tadi. Walau Kang adalah aktor yang gak terkenal, tapi dia cukup digemari di kalangan ibu-ibu komplek. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini beda banget dengan si ibu yang ada di kehidupan yang kemarin. Di sini, ibunya lebih cerewet karena Kang yang gak sukses. Apalagi ternyata Kang udah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Kang pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo-yoon. Gak lupa, si ibu juga memberikan uang pada Kang. Si ibu menyuruh Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan oleh Kang. Tapi seperti biasa, Kang gak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya sehingga dia selalu gak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Kang mengikuti sebuah audisi untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya dia udah berakting sangat bagus, tapi karena diketahui kalau Kang adalah teman baiknya Jo-yoon dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Kang untuk membujuk Jo-yoon main di filmnya. Tentu aja Kang jadi kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Jo-yoon. Padahal Jo-yoon sengaja nggak ikut audisi itu supaya Kang yang dipilih. Dengan audisi yang sulit, ditambah lagi Kang yang harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Jo-yoon paham Kang nggak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Jadi, karena Jo-yoon butuh orang yang bisa dipercayai, dia pun menawarkan Kang untuk menjadi manajernya. Di malam itu, Kang menolak tawaran itu karena saat itu, dia udah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya, Kang kesulitan menghubungi Sohyun. Di galerinya juga gak ada, bahkan ada pengumuman kalau Sohyun gak menerima kelas lagi. Ketika menemani anak kembarnya main di taman, Woo-hee bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan kepada fansnya. Kang pun menunjukkan gimana cara dia menandatangan. Melihat hal itu, Woo-hee mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangannya pada orang lain. Lagi asik ngobrol, Roha malah mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit.
Singkat waktu, Sohyun pun datang menyusul. Ketika itu ketahuanlah kalau Sohyun ternyata kerja di sebuah minimarket. Kang jadi tersinggung karena Sohyun gak mengabarinya. Sohyun cuma membuat Kang terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Kang pun mengecek ATM-nya yang udah gak bersaldo lagi. Kang jadi kesal dengan dirinya versi sekarang karena nggak menghasilkan apa-apa selama 10 tahun terakhir. Nggak ada pilihan, dia pun kemudian menerima tawaran menjadi manajer Joyun. Mulai hari itu, Kang pun mendapatkan pekerjaan baru. Dan mulai hari itu juga, kehidupannya benar-benar tertukar dengan Joyun. Berbekal pengalaman mempekerjakan Joyun di kehidupannya yang kemarin, Kang jadi tahu gimana caranya menjadi seorang manajer. Dari mempersiapkan agenda, melayani Joyun di area syuting, sampai melindungi Joyun dari skandal. Benar-benar saat ini di kehidupan ini, Park Kang mengerjakan apa yang Joyun kerjakan di kehidupan sebelumnya. Kang juga nggak segan-segan memberikan saran pada Joyun terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Joyun lebih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Kang juga membantu Joyun sebagai lawan untuk membaca naskah. Malahan dulu, dia malas-malasan untuk menghafal naskahnya walaupun dia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Joyun menghafalkan naskah, sutradara sampai-sampai kehilangan pemain figuran yang udah nggak tahan menunggu kesiapan Joyun. Akhirnya, sutradara pun mencoba untuk menawarkan peran itu pada Kang. Karena menimbang, Kang juga pernah jadi aktor drama. Tentu aja Kang mau melakukannya. Kang melakukan pekerjaannya dengan bagus, aksinya menunggang kuda bahkan mendapatkan pujian dari sutradara. Malahan, Joyun cuma bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupan yang kemarin, kali ini Kang melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performanya saat ini. Kang juga udah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Dia sekarang lebih sayang dengan keluarganya, punya kedekatan emosional dan di kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa makan dengan nyaman dan membayar tagihan tepat waktu karena penghasilannya yang udah stabil. Namun ternyata perubahan ini menarik perhatian Sohyun. Apalagi ketika Kang membawa mereka ke unit apartemen milik Joyun yang akan dipinjamkan pada Kang untuk mereka tinggal. Sohyun pun gak setuju dengan rencana itu. Sohyun menganggap karena uang Kang jadi berubah. Secara instan, Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka di mana mereka merintis kehidupan mereka di sana. Banyak kenang-kenangan bersama si kembar yang Sohyun gak mau hilangkan demi pindah ke unit apartemen ini. Kang cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Namun sayang, Kang masih berpikir seperti Kang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi Sohyun, bukanlah itu yang terpenting. Karena hal itu mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Kang yang gak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Kang langsung belajar dari kesalahannya di kehidupan yang dulu. Bahwa saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Tapi kondisi ini jauh membuatnya senang daripada kaya raya hidup sendirian tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Kang udah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan, Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama yang dia mainkan bersama Joyun. Kang juga punya banyak penggemar di luar ibu-ibu komplek rumahnya. Bahkan sutradara memuji performanya bagus selama ini. Sutradara juga mengatakan bahwa Joyun dan Park Kang harusnya bertukar posisi. Karena Joyun lebih cocok menjadi manajer daripada Park Kang. Kang juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor. Perjalanan luar biasa dari seorang Park Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun, walaupun begitu, Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Joyun. Ketika Joyun mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik, secara mengejutkan di atas panggung, Joyun berterima kasih kepada Park Kang teman lamanya. Karena tanpa Park Kang mungkin Joyun gak akan mendapatkan semua pencapaian itu. Kang pun mengatakan Joyun lebih hebat daripada dirinya. Untuk merayakan penghargaan itu, Joyun mengajak Kang minum di bar tua. Joyun memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya.
Tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Kang menolak tawaran itu karena dia nggak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bar itu, Joyun mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Woohee, si gadis tomboy. Joyun iri melihat Kang yang hidup bersama keluarganya. Bahkan, Joyun rela menukar kehidupannya dengan Kang. Ketika mereka selesai, Joyun pun dijemput oleh Woohee, sedangkan Kang memilih untuk naik taksi. Malam ini adalah malam Natal. Kang sebenarnya mengulang kembali dengan apa yang terjadi setahun yang lalu. Hanya saja, dia belum sadar karena asik video call dengan anak istrinya. Sampailah ketika driver itu berbicara dan bertanya, gimana kehidupan Kang yang sekarang? Kang jadi teringat, ternyata setahun menjalani kehidupan di dunia ini, membuat Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Supir ini pun kemudian mengingatkan bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit, dan Kang akan kembali di kehidupan aslinya. Namun Kang gak mau kembali dan ingin tetap tinggal. Tapi apa daya, dia memang harus kembali keesokan paginya. Kang pun marah karena driver taksi ini seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya. Tiba-tiba mobil pun diberhentikan. Sosok driver ini ternyata adalah ayahnya. Ayahnya memberitahu Kang kalau dia menyesal udah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu jadi momen yang emosional karena memang Kang gak pernah berbicara pada ayahnya, bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Kang pun kembali ke rumah, dipeluknya anak kembarnya erat-erat. Ketika malam hari, Kang pun mengantarkan kedua anaknya tidur. Dipandangnya lekat-lekat kedua anaknya itu karena dia tahu keesokan paginya dia nggak akan bertemu dengan anaknya lagi. Setelahnya, Sohyun kemudian menunjukkan foto masa kecil Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka nggak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Dia pun mengakhiri kehidupannya ini dengan tidur bersama istrinya, sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan hilang. Besok paginya, Kang terbangun di apartemen mewahnya. Dia pun sedih banget seperti kebahagiaan yang direnggut mulai pagi itu. Di saat yang sama, Joyun sang manajer pun muncul. Kang bertanya tentang Sohyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Joyun pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir Sohyun menggelar pameran. Mendengarkan hal itu, Kang jadi kaget. Dia berpikir waktu udah berlalu selama setahun. Ternyata di kehidupan aslinya, waktu cuman berlalu 1 hari. Sebelum pergi, Kang menyuruh Joyun untuk ikut audisi lagi dan akting kembali. Kang yang akan membiayai untuk itu. Kang pun pergi ke galeri tempat Sohyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acaranya udah selesai dan tempat itu udah mulai dikemasi. Namun Kang kaget ketika dia melihat ada satu lukisan yang dia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang dia tinggali di kehidupan mimpinya. Sohyun ternyata belum pulang dan dia bertanya pada Kang kenapa Kang ada di sana. Tanpa basa-basi, Kang bertanya gimana Sohyun bisa membuat lukisan itu. Supaya lebih mudah menjelaskan pada Sohyun, Kang mengajak Sohyun pergi ke suatu tempat. Perjalanan 1 jam itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil, di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya Sohyun. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah momen paling berharga dalam hidupnya Kang. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang akhirnya menikahi Sohyun dan waktu itu dia benar-benar punya anak kembar Rohi dan Roha. Namun bedanya, kali ini Kang akan melewatinya dari awal kelahiran mereka. Dan film pun selesai. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.